Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahmawati Taher dengan NIM 202398020. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan hubungan antar form untuk minggu ketiga. Nah, jadi di minggu ketiga ini terdapat 4 form. Yang pertama yaitu Recruitment Management Plan, yang kedua Recruitment Documentation, yang ketiga Work Breakdown Structure atau WBS, dan yang keempat WBS Dictionary. Nah, jadi tadi ini sudah sempat saya menulis sedikit. Jadi saya akan mulai dengan yang pertama yaitu Recruitment Management Plan. Nah, jadi Recruitment Management Plan ini menjelaskan bagaimana kebutuhan proyek akan dikelola. Jadi di dalamnya itu akan diatur proses mulai dari identifikasi kebutuhan, analisis dokumentasi, hingga pengendalian kebutuhan selama proyek itu berlangsung. Jadi Recruitment Management Plan ini berfungsi sebagai panduan atau aturan dalam mengelola seluruh kebutuhan proyek. Nah, selanjutnya dari isi Recruitment Management Plan tadi akan dihasilkan Recruitment Documentation. Nah, jadi Recruitment Documentation ini berisi daftar kebutuhan proyek, tetapi secaranya tuh lebih rinci, seperti contohnya tuh kebutuhan teknis, bisnis, hingga regulasi. Nah, lengkap dengan prioritas dan kriteria penerimanya. Dengan kata lain, jika Recruitment Management Plan menjelaskan bagaimana cara mengelola kebutuhan, maka Recruitment Documentation berisi apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi dalam proyek. Nah, kemudian kebutuhan-kebutuhan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, jadi saya akan menyebutkannya WBS saja. Jadi WBS ini berisi penguraian pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian terkecil. Nah, dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil dan terstruktur yang bertujuan agar seluruh pekerjaan yang terjadi dalam proyek dapat lebih mudah direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan. Namun, di dalam WBS ini hanya berisi bagian-bagian yang menampilkan struktur pekerjaan itu secara umum. Nah, karena itu diperlukannya WBS Dictionary. Nah, WBS Dictionary ini berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih rinci dari setiap elemen yang ada di WBS tadi, yang pembagian-pembagian terkecil tadi itu. Nah, di dalamnya itu akan dijelaskan deskripsi pekerjaan, aktivitas yang dilakukan, serta hasil yang akan diharapkan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan proyek ini. Jika dilihat sebagai satu kesatuan, hubungan antar form ini memang membentuk alur yang jelas, yang tadi dimulai dari Recruitment Management Plan, dilanjutkan dengan Recruitment Documentation, dilanjutkan dengan Work Breakdown Structure atau WBS, dan dari WBS dijelaskan secara rinci di WBS Dictionary. Baik, saya akan melanjutkan dengan menjawab pertanyaan refleksi mingguan untuk minggu ketiga. Jadi, work package yang saya pilih adalah drilling subsea wells. Nah, proses drilling subsea wells ini akan dimulai dengan mobilisasi drill ship ke lokasi pengeboran. Nah, drill ship ini merupakan kapal khusus yang digunakan untuk melakukan pengeboran di laut dalam. Setelah berada di lokasi, akan dilakukan positioning agar kapal tetap stabil di atas titik sumur. Nah, selanjutnya akan dilakukan proses drilling atau pengeboran yang menggunakan drill bit yang diputar melalui rangkaian pipa bor atau drill string. Nah, pengeboran dilakukan secara bertahap dari permukaan laut hingga mencapai kedalaman reservoir yang telah direncanakan. Nah, selama proses pengeboran ini dilakukan, akan digunakan drilling mode. Nah, drilling mode ini atau untuk pengeboran berfungsi untuk meninggikan mata bor, mengangkat serpihan batuan ke permukaan, serta menjaga tekanan di sumur agar tetap stabil. Nah, setelah mencapai target kedalaman yang mau atau dibutuhkan, akan dilakukan pemasangan casing. Untuk menjaga kestabilan dinding sumur,
Nah, setelah dilakukannya pemasangan casing, akan dilakukannya tuh cementing. Nah, cementing ini berfungsi untuk mengunci casing agar tidak terjadi kebocoran. Tahap terakhir adalah well completion, di mana well completion ini merupakan pemasangan peralatan agar sumur siap untuk diproduksi. Contohnya seperti tubing dan sistem kontrol aliran. Nah, setelah sudah sampai di well completion, maka pemasangan peralatan yang seperti saya sebutkan tadi, tubing atau sistem kontrol aliran, maka sumur sudah siap untuk produksi. Nah, jadi dengan selesainya proses ini, summer subsea siap untuk dihubungkan dengan sistem produksi dan digunakan untuk menghasilkan minyak atau gas. Sekian dari jawaban untuk deliverable minggu ketiga saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.